Dulu kalau mau sholat jamaah, sahabat itu saling ngampiri, Pak. Nek jumlah cik sidik mungkin nggih nanti kalau udah banyak piye caranya kan gitu nggih. Maka kemudian ada ikhtiar wis. Dulu kan kalau orang-orang ahli kitab itu kan pakai lonceng. Nah, sempat mau pakai lonceng gitu. Tapi loh kok menyamai gitu. Padahal nggak boleh kita menyamai umat lain, itu nggak boleh. Maka kemudian Allah mengilhamkan kepada beberapa sahabat tentang lafaz adzan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo saderengipun sareng-sareng kita bika lan kita milih majelis kula panjenengan kanthi wawasan basmalah ugi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah ingkang taksih paring rahmat, nikmat, hidayah saha inayahipun dumateng kula panjenengan saengga enjang punika saged bermuwajaha wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat dan dalam kondisi yang istimewa, puasa Ramadan. Mudah-mudahan kondisi ini mampu kita syukuri bersama dan Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Amin. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah atas kedua hasanah kita, teladan kita, junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan syafaat insyaallah. Untuk keberkahan majelis kita dan seluruh keluarga kita, mari kita memohon kepada Allah dengan fadilah bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Ibnu Abi Hatim rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Siyamu Ramadhana katabahullahu alal umami qablikum. Puasa Ramadan telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ini adalah potongan dari hadis panjang. Abu Ja'far Ar-Razi berkata dari Ibnu Umar, ia berkata, telah diturunkan ayat 183 dari Al-Baqarah tadi. Telah ditetapkan atas para sahabat ketika itu, jika mereka telah melaksanakan sholat isya dan tidur, maka diharamkan atas mereka makan, minum, dan berhubungan dengan istri, serta sejenisnya yang membatalkan puasa. Ini menurut Ja'far Ar-Razi dan Ibnu Umar. Sedangkan Ibnu Abi Hatim berkata,
ada hadis semisal yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Al-Aliyah, Abdurrahman bin Abi Layla, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muqatil bin Hayyan, Rabi' bin Anas, dan Atta Al-Khurasani. Atta Al-Khurasani berkata dari Ibnu Abbas tentang ayat 183 yang kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ia berkata, Al-Khurasani tadi, yang dimaksud adalah orang-orang ahlu kitab. Jadi orang-orang ahlu kitab itu juga diperintahkan berpuasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi orang-orang atau kaum sebelum kaumnya Nabi Muhammad SAW, mereka juga diwajibkan berpuasa. Termasuk sebelum turunnya ayat 183 dari surah Al-Baqarah ini, kaum muslimin, orang-orang yang beriman juga menjalankan puasa selama 3 hari dalam setiap bulan. Yang kemudian sekarang menjadi sunnah muakkadah, puasa apa Pak? Ayyamul bid atau hari-hari terang, pertengahan bulan 13, 14, dan 15 dalam setiap bulan. Kemudian di kelanjutan ayat itu Allah menjelaskan tentang hukum puasa dan aturan-aturannya. Faman kana minkum maridon, maka barang siapa di antara kamu yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, lalu ia berbuka. Jadi orang yang boleh berbuka puasa atau tidak berpuasa, dalam bahasa Jawa itu pareng mokel, itu di sini disebutkan ada 2. Yang pertama sakit, yang kedua safar, perjalanan. Dan tidak disebutkan sakitnya yang seperti apa gitu. Cuma di sini perintahnya adalah fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jadi kalau kita sekarang pengen gak puasa, enggak apa-apa. Pergi aja tindak ke Jakarta itu boleh enggak puasa sudah. Atau ke Surabaya. Jarak safar. Jarak di mana boleh kita mengqasar dan menjamak sholat. Itu sudah safar. Secara hukum fikih boleh. Jadi hari ini pengen gak puasa, lungo yang Surabaya, oleh dahar, pareng mokel. Cuma ya kudu ngijali nanti di hari yang lain. Nah, ini boleh secara fikih. Disengaja Pak, ya enggak apa-apa karena sengaja safar gitu. Hanya saja ngijalinya itu biasanya luweh abot. Dan nilainya pasti berbeda. Nggih. Jangan melanggar, kalau melanggar tidak boleh. Gitu. Karena kalau melanggar tidak berpuasa, ya, sengaja tanpa sebab, ya, walaupun kalau dihitung secara nilainya, kalau secara fikihnya itu boleh, tapi secara nilainya niat sengaja ben raposo itu yang tidak boleh. Gitu. Yang niatnya itu yang tidak boleh. Tapi kalau karena sebab safarnya itu kemudian nyenengan tidak berpuasa, itu boleh. Ya, tapi menyengajanya itu, aku dina iki tak leren poso sik tak lunga, itu yang menjadi masalah gitu. Tapi secara fikihnya dengan perginya itu boleh tidak berpuasa. Jadi kadang kita perlu berhati-hati dan innamal a'malu napa Pak? Bin niat. Nah ini yang menjadi catatan. Apakah nanti, karena orang yang dengan sengaja tanpa udzur, tanpa sebab, dua tadi sakit dan safar, kemudian menyengaja tidak berpuasa
satu hari saja di bulan Ramadan, maka itu tidak cukup digantikan dengan puasa pinten Pak? 2 bulan penuh. Ya. Sedino kadang terus abot 2 wulan penuh ngijoli sedino, Masya Allah. Ya, ini kayaknya sesuatu yang perbandingan yang luar biasa. Karenanya istimewanya puasa Ramadan ini sudah dijelaskan, diwajibkan atas orang sebelum kita, dan ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja, tidak lama. Tetapi Allah menjelaskan tentang udzur syar'i yang dibolehkan seseorang tidak berpuasa, yaitu sakit, yang dengan sakit itu menjadikan dia tidak mampu berpuasa, atau dalam kondisi safar. Meskipun kemudian dengan kondisi kita sekarang ini, kalau kita sedang safar dan itu tidak memberatkan kita untuk berpuasa, maka sebaiknya kita tetap berpuasa. Karena kelanjutan ayatnya adalah wa antasumu napa Pak? Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi berpuasa itu jauh lebih baik. Kalau dulu safar itu berat di zaman Nabi, karena tidak ada kendaraan yang bisa cepat. Kalau jaraknya jauh, di padang pasir yang sangat panas dan sebagainya, itu menjadi salah satu kendala. Nah sekarang ini kita safar ke Jakarta cuman berapa jam? 2 jam kira-kira. AC full. Kok orang jam Pak numpak nitih kendaraan mobil ke Bandara Juanda 1 jam, 1 jam setengah lah. Dari Juanda ke Jakarta itu pesawat cuman berapa Pak? 1 jam. 2 jam setengah sudah sampai Jakarta. Jadi apakah itu kita dibolehkan buka puasa? Boleh. Boleh. Tapi tetap berlaku wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka kemudian selain dibolehkannya tidak berpuasa dan kemudian mengganti di hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkan, maka selanjutnya bagi orang yang mukim, ya, orang yang mukim tidak sakit, tidak bepergian, tetapi dia kondisinya tidak memungkinkan atau merasa sangat berat untuk berpuasa, maka dia boleh memilih antara berpuasa atau memberi makan orang miskin. Ya, memberikan fidyah. Jika ia menghendaki, ia bisa berpuasa, dan jika ia mau, ia boleh berbuka, namun memberi 1 orang miskin setiap harinya makan. Ya. Jika ia memberi makan kepada lebih dari 1 orang miskin setiap harinya, maka itu lebih baik. Dan jika ia lebih memilih berpuasa, maka itu lebih utama daripada memberi makan. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Taus dan Muqatil bin Hayyan dan ulama salaf yang lain. Karena itulah Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yakni memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, karena pahalanya begitu luar biasa. Imam Ahmad rahimahullah berkata dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ia berkata, salat diwajibkan melalui 3 tahapan. Puasa juga ditetapkan melalui 3 tahapan. Adapun tahapan-tahapan salat ialah ketika Nabi SAW pertama kali datang ke kota Madinah,
beliau sholat dengan menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan pada mereka ayat 144 dari Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau menghadap ke Mekah. Ini adalah tahapan pertama. Muat melanjutkan, pada waktu itu ketika para sahabat ingin melaksanakan sholat, mereka saling mengundang satu sama lain. Lalu mereka pun membunyikan lonceng atau hampir saja membunyikan lonceng. Kemudian ada seorang laki-laki dari Ansor yang bernama Abdullah bin Zaid bin Sa'labah bin Abdi Rabah mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, tadi malam aku melihat sebagaimana orang tidur bermimpi. Seandainya aku mengatakan bahwa aku tidak tidur, tentulah engkau akan mempercayainya. Ketika aku berada dalam kondisi antara tidur dan terjaga, tiba-tiba aku melihat sesosok manusia yang memakai 2 baju berwarna hijau. Lalu ia menghadap kiblat, kemudian mengucapkan lafaz adzan yang kita kenal sekarang ini. Jadi ini tahapan sholat. Ayat 144 ini mengabarkan tentang bahwa baginda Nabi, kaum muslimin ketika hijrah ke Madinah, kemudian perintah salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Madinah, Baitul Maqdis, Makkah, itu Madinah ada di tengah-tengahnya. Kalau ke Makkah itu berarti harus menghadap kemana Pak dari Madinah? Menghadap selatan. Nggih, dari Madinah ke Makkah itu menghadap selatan. Dari Madinah ke Baitul Maqdis itu menghadap utara. Maka selama 17 bulan itu baginda Nabi sering menengadah ke langit. Maksudnya ada keinginan di dalam hati itu, mbok ya aku salat iki madhep ning Masjidil Haramain, kira-kira begitu. Nah, maka kemudian dijawab oleh Allah, sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka setelah 17 bulan itu arah kiblat berpindah. Nanti di Madinah ada masjid namanya Masjid Pak? Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Berarti oleh madhep ngidul Pak? Bukan, maksudnya di masjid itulah diriwayatkan itu ketika sedang sholat duhur, kan mestinya 4 rakaat. Di rakaat ketiga Allah perintahkan untuk baginda Nabi mengubah arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jadi dalam sholat itu 2 rakaatnya menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaatnya menghadap ke Masjidil Haram. Jadi berubah kiblat. Maka di masjid itu disebut Masjid Qiblatain. Jadi tahapan-tahapan itu dalam sholat. Nah kemudian berikutnya tentang lafal adzan. Dulu kalau mau sholat jamaah, sahabat itu saling ngampiri Pak. Nek jumlah cik sidik mungkin nggih. Nanti kalau udah banyak piye caranya kan gitu nggih. Maka kemudian ada ikhtiar wis. Dulu kan kalau orang-orang ahli kitab itu kan pakai lonceng. Nah, sempat mau pakai lonceng gitu. Tapi loh kok menyamai gitu. Padahal nggak boleh kita menyamai umat lain, itu nggak boleh. Maka kemudian Allah mengilhamkan kepada beberapa sahabat tentang lafaz adzan ini. Di antaranya adalah melalui sahabat Abdullah bin Zaid bin Sa'labah bin Abdi Rabah, yang dia seolah-olah melihat, kan kita kadang nun sewu nek
Napa Pak nika nggih? Lindihen. Ya, itu antara sadar dan tidur itu kita mengalami sesuatu secara ruh kita itu menyaksikan sesuatu yang koyok nyata begitu. Begitupun dialami oleh sahabat ini. Dia melihat seseorang yang menghadap ke kiblat lalu mengucapkan lafal adzan. Mulai dari Allahu Akbar dan seterusnya itu. Kemudian dia menceritakan kepada baginda Nabi. Jadi di dalam riwayat ini setelah adzan itu kemudian mengucapkan iqamah yang adzannya 2 kali, iqamahnya sekali. Kemudian setelah beliau menceritakan ini kepada baginda Nabi, Rasulullah SAW bersabda, ajarilah Bilal, lalu mintalah ia menyeru salat dengan lafal itu. Karena Bilal adalah orang yang pertama kali menyerukan lafal-lafal tersebut. Nah, jadi ternyata sahabat Bilal juga sudah mengalami hal yang sama. Mu'ad lalu berkata, lalu Umar radhiyallahu an datang kemudian berkata, wahai Rasulullah, aku juga mengalami apa yang dialami laki-laki itu. Hanya saja ia lebih dulu dariku. Nah, jadi ternyata banyak sahabat yang kemudian mendapatkan peristiwa yang sama. Maka kemudian Rasulullah menegaskan, innahu qad sanna lakum mu'adun fahakadha fasna'u. Sesungguhnya Mu'ad telah memberikan contoh bagi kalian. Memang harusnya seperti itu. Oleh karena itu, kerjakanlah seperti yang ia kerjakan. Nah, ini tahapan dalam syariat salat, yaitu adzan. Adapun tahapan-tahapan puasa adalah ketika Rasulullah SAW baru tiba di Madinah, beliau berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya. Dan juga pada hari Asyura. Beberapa waktu kemudian Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa kepada beliau dalam Quran surah ayat 183, 184 ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah beberapa hal terkait dengan kewajiban berpuasa bagi kita terkait dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita mencoba untuk mengkaji tafsirnya dari tafsir Imam Ibnu Katsir ini menguatkan, ya, menambah keilmuan kita terkait dengan puasa ini, bahwa ia adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban ini juga diwajibkan oleh Allah atas kaum-kaum sebelum kita, dan kewajiban ini hanya ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Jadi tidak berat. Harusnya begitu, ya. Tidak berat, dan mudah-mudahan kita mampu melakukannya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk hamba yang mentaati perintah Allah, dan itu pahalanya begitu luar biasa. Karena orang-orang yang berpuasa itu disediakan oleh Allah satu pintu khusus, ya, di surga. Ada satu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Pintu apa, Pak? Pintu Ar-Rayyan namanya. Nah, itu nanti orang yang berpuasa itu boleh lewat situ. Pak, kalau amalnya banyak yang lain, boleh milih dari pintu mana saja, kan gitu. Tapi di pintu itu adalah pintu yang istimewa. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi istimewa pula bagi kita. Karenanya mari kita optimalkan. Karena di dalam bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan pahala setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Kalau di hari yang lain kita majelis seperti ini nilainya 1, di dalam bulan Ramadan nilainya 10 kali lipat. Nah, sampai kepada bilangan yang tidak bisa dihinggakan, terserah kepada Allah. Dan istimewanya Ramadan, dalam salah satu hadis qudsi itu disebutkan, Allah berfirman bahwa sesungguhnya seluruh amal anak Adam itu untuk dirinya.
Ya, ila siyam. Ya, untuk dirinya sendiri maksudnya. Ila siyam, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li. Karena sungguhnya puasanya hambaku itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, jadi puasa ini adalah sesuatu yang sangat istimewa antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Makanya mari kita jaga puasa kita dengan meningkatkan seluruh ibadah kita, baik kapasitasnya maupun kualitasnya. Termasuk ikhtiar meningkatkan kapasitas itu diantaranya kita mengambil sholat tarawih itu 23 rakaat. Itu salah satu ikhtiar, meningkatkan kapasitas. Karena yang namanya sholat, ya, baginda Nabi pernah bersabda, opo ae pokoke sholat kuwi apik. Jadi di hadis tentang sholat malam itu, qiyamul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Tidak disebutkan berapa batas jumlahnya. Tidak ada. Makanya kemudian tarawih itu kenapa 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat, diantaranya adalah karena istimewanya Ramadan itu. Dan tidak ada hadis secara jelas, detail menyebutkan jumlah rakaat sholat tarawih, tidak ada. Yang ada adalah sholat malam atau qiyamul lail. Nah, jadi kemudian yang berpedoman sholat tarawih 11 rakaat itu menggunakan dalil qiyamul lail. Apakah boleh? Boleh, boleh saja. Karena tidak ada batasan tadi. Gitu. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita meyakini 11 kemudian menyalahkan yang 23. Atau ketika kita 23 menganggap enteng yang 11. Oh, apa tarawih 11 ya? Itu tidak boleh juga gitu. Karena ini pilihan, boleh semuanya. Yang penting itu syarat sholat terpenuhi. Syarat rukunnya terpenuhi dalam sholat itu. Syukur-syukur kalau memang mau meniru Nabi, qiyamul lailnya panjang sampai kakinya bengkak. Oh, kita sholat 23 sak jam ngono wis bae. Dene teng teng banggaan nggih rada. Nggih Pak nggih. Kalau baginda Nabi 1 rakaatnya itu Al-Baqarah tambah Ali Imran. Sanggup Pak? Sing imame gak sanggup. Nggih. Insyaallah itu secara kuantitas. Nah, secara kualitas mari kita ilmui setiap ibadah yang kita lakukan sehingga itu akan menambah nilai dalam ibadah kita. Termasuk mudah-mudahan dengan kita mengkaji ayat 183, 184 ini menjadi ilmu tentang puasa Ramadan kita sehingga kemudian kita lebih optimal dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya sehingga kita mampu mengoptimalkan Ramadan kita dan menguatkan ketakwaan kita kepadanya serta kita diberikan istiqamah sampai akhir hayat kita sehingga ketika kita dipanggil Allah kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.